Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Krisna Livia tentunya dalam program Bisnis Anda. Pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, seorang wanita tangguh yang sudah ada bersama saya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Jadi Ibu Iis Sulastri ini merupakan salah satu owner dari Biankian Snack. Kita akan banyak berbincang mengenai ini produk yang diperjualbelikan oleh beliau. Sebelumnya Ibu, ini untuk jenis snacknya sendiri dari Biankian, ini apa aja sih Bu? Ini Biankian ada produk kacang umpet, ya, ada varian manis sama rasa pedas. Oke. Ini untuk jenis kacang umpet sendiri kan ada manis dan ada pedas. Ini yang menjadi favorit dari para pelanggan itu biasanya yang mana Bu? Sama sih rata ya. Ada yang kan namanya orang ada yang seleranya pedas, pedas bisa. Ada kalau untuk anak-anak biasanya yang manis. Yang manis. Cuma emang ya yang paling best sellernya itu yang pedas. Tapi untuk dari segi produknya sendiri ini memang berfokus sama di kacang umpet saja atau ada produk yang lain? Untuk saat ini sih kita fokusnya ke kacang umpet. Fokusnya di kacang umpet. Tapi sebelumnya Ibu pernah produksi yang lain juga? Ya, sebelumnya ada dari kulit itu pangsit, tapi kita varian lain yang tidak pakai kacang. Ada. Itu apa? Dikasih topping coklat. Oh ada ya? Iya. Oh jadi tapi untuk saat ini fokusnya di sini aja dulu. Iya. Itu sekarang memang tidak diproduksi lagi yang jenis tadi kerupuk pangsit itu ya? Iya. Pangsit. Itu kenapa? Itu kan beda dari yang lain Bu. Dan aku juga baru dengar ya ternyata kerupuk pangsit ini malah ada yang varian rasa coklatnya. Iya. Cuma untuk saat ini aja dulu. Karena kalau terlalu banyak kayaknya kurang fokus. Oh gitu. Tapi by the way untuk produk kacang umpet ini sudah berapa lama fokusnya Bu? Sebenarnya sih usaha ini kan udah jalan lama, cuma kita lebih fokusin lagi nih baru 1 tahun ini, 1 tahun jalan 2 tahun terakhir ini. Awalnya di tahun berapa Ibu merintis usaha? Awalnya lupa ya tahun berapa, cuma dulu sebelum pandemi udah ada, sudah produksi, cuma ya gitu masih belum fokus, jadi ntar jualan, ntar enggak, kayak gitu. Tadi kan ini kan Ibu berbicara mengenai pandemi juga ya. Berarti kalau ini fokusnya di tahun 2022 ini pandemi sudah mulai melandai. Namun kan Ibu memulai ini kan sudah dari sebelum pandemi. Efek yang Ibu rasakan ketika pandemi ini gimana Bu? Untuk penjualan karena memang banyak yang ini kali ya, banyak yang orang dengan adanya dengan keadaan yang mencekam ketika itu, jadi di rumah emang agak turun. Oh agak turun. Agak turun. Ku pikir biasanya kalau jenis makanan kalau misalkan lagi ada di work from home terus juga ada nggak boleh kegiatan di luar dia lebih banyak ngemil nggak gitu? Nah, mungkin ya karena memang suasana yang ini ya kayaknya kalau untuk paling kalau untuk makanan-makanan yang berat misalkan kayak makanan pokok atau gimana gitu menu utama mungkin iya. Cuma kalau untuk snack kayaknya orang tuh nggak terlalu ini ya, mungkin makanya penjualan agak turun sedikit ketika itu. Oke, ini kalau kita balik lagi ke jenis produknya ya pemirsa, yang tadi Ibu jelaskan ada yang varian rasa pedas dan juga rasa manis. Ini kalau ini cara pembuatannya itu bagaimana Bu? Yang membedakannya tuh bagaimana? Dari step-stepnya? Step-stepnya agak beda, ada yang sedikit berbeda ya. Kalau masalah awal produksinya kan dia digulung-gulungnya sama, ya kan? Karena kayak memang ada kacang di dalamnya harus kita gulung. Cuma kalau dari masaknya, dari penggorengannya sedikit berbeda. Kalau yang manis kan gulanya dulu yang kita goreng besar, baru itunya pangsitnya. Tapi kalau yang pedas, pangsitnya dulu yang digoreng, baru kita campur dengan sambal, tapi sambalnya juga digoreng dulu. Oh gitu. Kalau jenis bahan-bahannya itu apa aja yang diperlukan ketika membuat kacang umpet? Kalau kacang umpet yang manis kan cuma kulit pangsit, gula, tentu saja kacangnya, sama wijen. Tapi kalau yang itu ada tambahan cabenya, kalau yang pedas cabenya sama penyedap atau penguat rasa. Gitu. Ini Ibu awalnya gimana sih Bu? Ibu terfikirkan untuk membuat produk kacang umpet kayak gini. Walaupun meskipun ya waktu sebelumnya Ibu tuh udah punya produk lain ya sebelum ini. Ya itu aja sih. Dulu awalnya tuh kalau ini tuh meneruskan usaha adik
adik saya tuh dulu usaha ini kan, cuma dia nggak serius, nggak fokus. Cuma kan kita mikir sayang ya, kalau produknya udah ada pasarannya gitu kan, udah ada pembelinya, konsumen, kenapa nggak kita lanjut gitu. Makanya dulu mah produk saya kan cuman itu ya. Sekarang akhirnya saya kerjasama sama adik saya untuk fokus ke sini aja, karena memang pasarannya dia kan udah ada ya, udah tetap stabil gitu. Makanya saya fokus di sini gitu, bareng sama adik joinan. Oh, joinan ya. Iya. Tapi kalau untuk diperjualbelikan ini secara offline saja atau online juga? Online-nya sih baru sebatas via WA, WhatsApp, WhatsApp. ya. Jadi ada orang yang kadang kan untuk pengen ngemil atau gimana, mau tengah hari, mau sore, mau pagi gitu kan, minta dianterin itunya barangnya, kita anterin gitu kan. Kita ini via WhatsApp aja baru gitu, kalau dari itunya kayak gitu aja. Oke, ini berarti baru via online itu kalau online-nya baru via di WhatsApp. WhatsApp aja ya. Mungkin next ini bisa di order melalui e-commerce yang lain ya. Bisa. Kalau untuk dari jenis namanya ini nih, ini namanya Biankian Snack. Ini Bu, ambil nama Biankian ini dari mana Bu? Sebenarnya awal namanya itu dari anak. Ya, Oh, anak saya kan yang pertama namanya Bian, yang kedua kan Kianu. Iya. Jadi digabung Bian Kian gitu, nggak pakai U, cuma jadi Bian Kian gitu. Karena kan dari kata Kiannya aja kan, sebenarnya Kian itu kan dengan harapan Biannya itu naik gitu. Oh gitu. Kalau Kian tuh apa Bu maknanya Bu? Kalau ya kan Kian tuh Kian, menaik. oh Kian gitu. terus menaik. Oh iya. Mudah-mudahan juga ini jenis usahanya juga semakin ke depan semakin naik, semakin bagus, progres ya. Amin. Iya. Tapi ini kalau untuk jenis kemasannya ini kan aku lihat di sini ada dua ya. Ada yang ini bening, ya ada yang enggak. Ini bedanya apa sih Bu? Ya ini kalau yang bening ini untuk dijual di via WhatsApp itu kan, cuma kalangan teman-teman dan lain sebagainya gitu. Sama paling titip-titip koperasi. Kalau yang ini kan untuk yang pasaran lebih ini lagi gitu, di titip-titip di bazar atau di mana gitu kan, suka diikutin yang pakai. Tapi ini untuk penjualannya sama aja harganya? Sama aja. Sama aja ya? Iya. Cuma bedanya ini Cuma plastiknya beda, di iya, warna plastiknya aja gitu kali ya? Sama kuantitinya paling sedikit berbeda. Oh gitu. Kalau yang harga yang plastik yang bening berapa? Kalau plastik yang bening isinya 130, kalau yang ini 100. Oh Karena gitu. Kan beda harga plastiknya juga. Iya, beda. mending yang bening juga sih, banyak kan isinya. Iya. Karena kan orang kadang ada yang melihatnya kan kemasannya, tertarik karena kemasannya, Bener sih. bukan karena isinya. Iya, karena covernya ini ya bagus sih ya. Coba aku boleh lihat nggak sih kemasannya? Oke, ini yang kalau kemasan yang putih ini Biankian Snack kacang umput rasa manis. Oh, berarti ini yang tambahannya gula ya? Iya. Kalau yang pedas itu nggak ada tambahan gula sama sekali? Ada. Jadi dia semacam pedas manis gitu. Iya, ada rasa gulanya. Oh, tapi mungkin kadarnya aja yang Kadarnya dikurangin aja, ya? jadi dia supaya nggak terlalu pedas gitu, menstabilkan, jangan terlalu pedas, jangan terlalu sengar gitu. Iya. Biasanya tuh penjualan dalam per hari ataupun per minggu, ini biasanya menghabiskan berapa pieces atau berapa banyak? Berapa? Kalau untuk satu hari minimal 2 kilo. Satu hari 2 kilo? Satu hari minimal 2 kilo. Oh, kalau 2 kilo tuh berapa Bu dikalkulasikan dengan harga rupiahnya? Dengan harga rupiahnya, karena dia kan saya lupa ya kalau untuk ini ya, cuman kita ngitungnya per kilo aja gitu. Iya, Kadang betul. kan Pendapatan per hari lahnya lah, kan kalau per harinya cuma dapatnya 2 kilo, berarti itu per harinya bisa dapat berapa kalau dikalkulasikan? 200-an. 200 ribuan ya, lumayan lah ya per hari, daripada nggak ngapa-ngapain di rumah sambil buat makanan. Apalagi katanya itu buat kayak gini tuh gampang ya Bu? Iya, gampang. Makanya saya pilih yang ini aja. Caranya gimana sih awalnya? Ya kalau ini kan paling digulung-gulung dulu kan, lalu kita kalau yang manis kan gulanya kita taruh di minyak, di minyak panas. Setelah gulanya lumer kan, baru kita goreng. Udah selesai, setelah itu baru kita kasih wijen. Oh gitu. Iya, setelah diangkat kasih wijen. Tapi pernah gagal nggak waktu itu? Ya namanya proses ya Mbak, kadang kita kurang fokus atau apinya panas atau gorengnya terlalu lama, pasti ada aja kayak gitu. Cuma ya sekarang sih kan kita udah improve sendiri ya, gimana ininya gitu kan, kita tahu selah-selahnya gitu. Jadi udah ada pembelajaran dari situ, ya udah kita alhamdulillah sekarang sih
reject-rejectnya sudah mulai berkurang. Berkurang ya, alhamdulillah ya. Jadi mengurangi yang kerusakan-kerusakan ataupun kerugian-kerugian juga sih sebenarnya. Iya, karena memang kalau misalkan yang reject kan nggak bisa dijual. Nggak bisa. Iya, tapi masih bisa dimakan, masih bisa aman Masih ya? bisa dimakan, paling agak-agak hangus sedikit kan kayak gitu. Iya. Kan gitu. Ya, jadi masih bisa dimakan, cuma untuk kita nggak jual gitu. Tapi kalau untuk ini aja. kan makanan, jenis makanan ringan ini juga ini bisa disajikan ketika Idul Fitri ya. Betul, Nah, ini penjualan waktu kemarin di Idul Fitri ini gimana, Bu? Ya alhamdulillah ya, kita pesanan ada gitu kan, karena kita juga open PO kan. Ya alhamdulillah ada aja gitu yang mesen tuh gitu kan. Lebih tinggi nggak di hari-hari biasa ketika bulan puasa dan Idul Fitri kemarin? Ya lumayan alhamdulillah lebih tinggi. Omsetnya lebih tinggi ya? Omsetnya lebih tinggi, alhamdulillah ya. Ini ada strategi lagi nggak sih Bu ketika Ibu ingin lebih memperkenalkan jenis kacang umpet ini, atau ini ada strategi khusus nggak dari Ibu selain misalkan dari WhatsApp gitu? Ya kita palingan ini aja sih, ya kita posting-posting aja, rajin posting aja di Facebook gitu kan, di IG kayak gitu, paling kayak gitu. Tapi sejauh ini udah terjual sampai kemana yang paling jauh? Ya masih di Kabupaten Bekasi. Masih di Kabupaten Bekasi ya. Ini juga ada biasanya nih Bu, kalau misalkan di tukang kue-kue keliling, aku lihat ada kemasan yang kecilnya itu ya kan? Ada, kadang itu untuk anak-anak sekolah ada. Kita ada kayak gitu, titip-titip di sekolah kan, ada. Yaitu kemasan yang 2.000. Ada kayak gitu. Itu juga lumayan lah ya. Maksudnya gitu loh, penjualannya lumayan. Kalau di sekolah biasanya yang rasa pedes. Oh, yang rasa pedes. Pedes biasanya yang itu. Primadonanya. Iya, primadonanya ya. Sampai sekarang tuh masih produksi tuh pemirsa. Ini bisa menjadi inspirasi nih untuk para pemirsa di rumah. Ketika ingin membangun usaha, ini bisa dari hal-hal yang mungkin kita sukai. Awalnya suka ini kan? Iya, awalnya kayak gitu. Kita ini kan lihat orang kayaknya juga enak gitu, makanya kayaknya suka. Udah gitu kan mengenyangkan kan ya. Karena dia ini kan ada karbonya gitu kan, karena dari tepung. Jadi kita mencoba untuk cari makanan tapi yang cemilan nih yang mengenyangkan gitu kan, untuk ganjalan perut. Jadinya kita produksi kayak gitu. Waduh, mantep banget ya pemirsa. Apalagi ini kan cara membuatnya juga mudah. Waktu itu ada teman aku yang pernah buat ini sih sebenarnya. Jadinya aku tahu katanya mudah. Cuma aku karena belum aku mengaplikasikannya, jadi nggak tahu cara membuatnya tuh gimana. Ini juga ada kandungan telurnya juga nggak sih? Kalau di kulit itunya ada ya. Kandungan telurnya ada? Oke. Waktu kemarin kan sempat ya ada kelonjakan harga, entah itu dari minyak, terus juga dari bahan-bahan baku. Ini Ibu untuk mengantisipasinya tuh gimana? Ya itu udah kita antisipasi di HPP itu udah. Gitu. Ini apa karena timbangannya dikurangi Kak, atau harganya dinaikkan? Tidak. Kita udah tetap stabil seperti itu karena udah kita antisipasi, udah harga yang kita keluarkan itu udah beserta itu. Udah beserta antisipasi kenaikan harga tersebut gitu. Gak ngaruh jadinya. Nggak mempengaruhi ya? Paling sedikit sih, pengaruh sedikit, tapi tetap kita ada untungnya gitu. Oke. Apalagi ini kan jenis makanan ini cocok untuk semua kalangan ya, mulai dari anak-anak suka, anak sekolah, terus juga ibu-ibu, bapak-bapak juga suka. Aku juga suka banget sih sebenarnya. Tapi ini kalau untuk orang yang mungkin agak-agak alergi terhadap kacang ya harus dihindari sih sebenarnya ya. Tapi untuk semua kalangan ini masuk loh pemirsa. Oke pemirsa, nanti kita akan berbincang lagi dengan Ibu Iis. Kita masih banyak membahas mengenai produk yang diperjualbelikan ataupun diproduksi oleh Ibu Iis ini. Nanti kita balik lagi setelah jeda berikut ini, tetap di Bisnis Anda. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bisnis Anda. Tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia dan juga narasumber pada hari ini Ibu Iis. Nah, kita masih berbincang mengenai produk UMKM beliau, yakni kacang umpet. Ibu, kalau di rumah tuh ini sudah ada tempat produksi sendiri atau masih di rumah saja, Bu? Masih di rumah saja, ya belum ada tempat produk. Tapi untuk yang membantu, apakah Ibu pengerjaannya ini dilakukan secara sendiri atau ada orang juga yang ikut andil membantu? Ada yang bantu, adik, kadang kan anak suka bantu produksi. Ini lumayan lah ya, membantu usaha orang tua, membantu usaha kakak lah ya. Dan ini biasanya kalau misalkan produksi ini biasanya berapa jam Bu dalam sehari itu? Sebentar sih, karena ini kan memang terbilang mudah ya. Kalau kita cuma 2 kilo mah paling 1 jam. 1 jam sudah bisa. Itu udah sama pengemasan? Iya.
Iya, dibantu sama, kalau ada yang bantu paling 1 jam udah kelar. Tapi ibu pernah memproduksi sendiri gitu? Iya, kalau ini kadang sendiri, iya. Karena kan emang yang lama itu kan cuman gulungnya doang. Oh, gulungnya saja ya, nggak gorengnya nggak lama? Gorengnya nggak lama. Ya, Oke. gorengnya simple gitu kan. Apalagi kan zaman sekarang canggih, udah yang pakai ini kan, yang pedas ini kan pakai blender gitu kan, gitu. udah. Ini goreng. Ini apa mungkin saran dari ibu sendiri ya agar ini nggak tengik gitu ya. Biasanya kan kalau makan gini kan cepet tengiknya ya. Iya. Ini gimana caranya bu? Ya paling disimpan, kalau habis dimakan, kalau kemasan ini kan tinggal ditutup lagi aja. Jangan sampai terbuka gitu, ditutup lagi. Udah ini kok awet. Oh gitu ya, cara pengemasannya ini biar rapet banget kali ya. Kalau habis dimakan misalkan nggak langsung habis kan, buat besok-besok lagi bisa ditutup aja, rapet lagi. Rapet gitu. lagi. Expirednya ini kira-kira kalau ibu dari masa produksi sampai ini tahan berapa lama kira-kira? Kalau yang ini yang manis bisa 3 bulanan. 3 bulan? Ini tanpa bahan pengawet? Tanpa bahan pengawet. Kalau yang pedas? Kalau yang pedas ya bisa sampai 2 sampai inilah. Kalau dia nggak terbuka ya. Oh iya, tapi kalau udah terbuka, kalau udah terbuka ya. Iya. Mungkin kalau dari jenis minyaknya juga biasanya itu berpengaruh ya? Dari jenis minyaknya ya ada. Kalau minyak curah nggak bisa. Nggak bisa, harus benar-benar yang kemasan ya. Harus yang kemasan. Oke. Tapi kalau untuk dari jenis bahan sendiri, ini apakah ibu sudah memiliki distributor tersendiri bu? Enggak, kita karena memang bahannya gampang ya didapat, jadi nggak ada distributor khusus gitu. Tapi kalau biasanya kan kacang tuh kan ada bentuknya yang ada kulit arinya ya. Itu masih dipakai juga atau memang dikupas dulu? Kita pakai yang itu. Kita memang pakai yang ada kulit arinya, yang ada coklatnya itu, bukan kacang kupas, bukan. Oh gitu. Itu emang bedanya apa bu yang membedakan? Karena memang lebih cocok yang itu. Lebih cocok yang itu dan kayaknya emang lebih wangi gitu. Karena kan yang itu kan kulitnya itu yang kadang kayaknya bikin wangi itu kayak gitu. Oh gitu, berarti nggak dikupas ya kacang arinya itunya ya, lapisan yang di dalamnya ya? Iya. Oh oke. Terus juga ini kan ada penambahan wijennya juga ya, kalau dari jenis yang pedas juga apakah ada wijennya juga bu? Itu wajib banget nggak sih kalau pakai wijen kayak gitu? Karena punya saya kan, produk saya ciri khasnya wijen, jadi kita tambahin wijennya lebih banyak, pakai wijen. Karena memang itu bagus juga ya untuk aromanya. Iya. Jadi ketika dimakan tuh wangi gitu rasanya, ada rasa wijennya. Jadi selain dia manis kan ada gurihnya dari wijen itu kan, jadi ada wangi gurih gitu. Iya. Kalau jenis bahan yang membedakan ya bu dari produk kacang umpet yang ibu jual sama dari yang lainnya, ini yang membedakan apa bu? Mungkin ibu ada bumbu rahasia kah atau apakah gitu? Ya ada sih bumbu rahasianya. Oh gitu. Itu misalkan apa gitu, ketumbar atau apa gitu, itu menggunakan itu nggak sih? Enggak, kita nggak pakai itu. Oh nggak pakai itu. Kalau dari jenis kacangnya sendiri, memang ini harus yang berkualitas ya bu ya? Iya. Kalau yang nggak berkualitas kan kadang ada bau, jadi dia berbau tengik gitu kan. Jadi kalau dimakan tuh nggak wangi gitu, nggak enak gitu, nggak gurih. Kadang ada yang kayak gitu. Jadi kita juga pemilihan kacangnya juga tetap harus diperhatikan. Tapi pernah kejadian seperti itu? Ada kayak gitu, ketika dimakan dia tengik gitu, padahal baru produksinya kayak gitu. Berarti benar-benar harus dengan bahan yang berkualitas banget ya? Kita cari yang kualitasnya bagus juga. Kacangnya kan, kacang juga kan bermacam-macam itu kan, macam harganya gitu. Iya, ini untuk para pemirsa di rumah yang mungkin ingin mencoba jenis makanan dari Ibu Iis ya, ini namanya Biankian Snack. Anda bisa langsung kunjungi di Kampung Bojongkoneng, RT 001, RW 002, Telaga Murni Cikarang Barat, atau di WhatsApp-nya di 0896 43180730, atau di Instagramnya di iis_keana 21, atau yang tertera di layar kaca Anda. Ada juga di Facebooknya ya, Iis. Ini nggak ada minimal pembelian berapa bu? Nggak ada minimal pembelian. Tapi free ongkir nggak sih kalau yang jauh-jauh? Kalau yang jauh-jauh tergantung jarak kali ya? Iya, tergantung jarak. Kalau mungkin kalau sekitar Cikarang mah enggak kali ya, aman ya. Oke. Kalau untuk para pemirsa yang ingin bergabung menjadi reseller ibu, ini gimana caranya? Via WhatsApp aja. Nanti kita wapri boleh, udah kayak gitu aja. Nggak ada ketentuan? Kalau misalkan mau jadi reseller harus minimal beli berapa? Nggak ada. Mungkin nanti ini di harga kali ya dibedakan ya. Harga dibedakan. Yang biasanya kalau harga ini biasa berapa, dan kalau misalkan di harga reseller berapa bu? Kalau reseller itu 10.000. Kalau untuk harga konsumen kita 12.000.
Oh, lumayan lah ya untuk Lumayan. penjualan-penjualan seperti ini, apalagi yang apa namanya yang kemasan yang kecil-kecilnya itu yang buat anak-anak SD tuh ditun juga ya, dilakukan juga ya? Kita ada yang 2.000, ada yang 5.000. Oke. Ada yang 2.000-an, ada yang 5.000-an. Kalau untuk jenis yang seperti ini kan bagus lah ya, karena ini banyak bentuknya tuh ya, ada kemasannya yang putih, ada yang bening juga. Apakah ini bisa dijadiin hampers, Bu? Bisa, ini bisa dijadiin hampers, bisa banget ya. Kalau mau misalkan untuk dibawa ke kampung misalkan, atau buat lebaran gitu kan bisa. Oke. Pernah nggak sih Ibu ikut-ikut bazar yang diadakan oleh pemerintah? Alhamdulillah pernah, kemarin juga beberapa waktu lalu pernah beberapa kali, alhamdulillah sold out. Iya, jadi ini banyak jadi kenal produk Ibu ya, untuk menambah relasi juga. Alhamdulillah. Sejauh ini yang Ibu rasakan ketika Ibu sudah bergabung di UMKM ataupun di dinas tertentu lah ya yang berkaitan dengan UMKM ini gimana rasanya, Bu? Ya, alhamdulillah ya, selain kita wawasan juga terbuka, kita juga jadi banyak jaringan, kita juga jadi banyak kesempatan-kesempatan gitu kan. Apalagi kita kan jadi produk kita tuh dikenal masyarakat luas, banyak kesempatan-kesempatan ya. Alhamdulillah rezeki juga ada dari situ kan, jadi jalan tuh terbuka gitu. Selain ilmu yang kita dapat, ada juga gitu kan rezeki yang kita dapat kayak gitu. Iya. Terus tapi sejauh ini dukungan dari pemerintah sendiri yang Ibu rasakan, apakah pemerintah juga ikut ada sumbangsih memberikan, biasanya kan kalau ada pelatihan kayak gitu kan dikasih alat atau bahan gitu, pernah nggak sih? Kalau saya ya belum sih, kalau Karena masalah alat kan iya. ya belum. Tapi kalau dari istilahnya dari segi ilmu gitu kan, alhamdulillah kita yang tadinya belum tahu apa-apa gitu kan tentang produk kita sendiri pun kita belum mengenal gitu kan. Jadi alhamdulillah jadi tahu gitu kan, ternyata produk kita bisa begini gitu kan. Alhamdulillah gitu. Jadi untuk memperbaiki kualitas memang kita perlu banyak diskusi juga ya kepada orang lain, betul. ataupun ini banyak batch sharing yang tergabung di dalam UMKM tersebut. Tapi kalau misalkan ini harga dari si bahan-bahan ini naik, Ibu cara mengantisipasinya itu gimana, Bu? Nggak berpengaruh banget sih, karena kita juga udah antisipasi ya, jadi biasa aja kayak gitu. Tetap harga tetap di harga, normal iya, ya, walaupun iya. nanti itu mungkin ada pengurangan keuntungan kali ya. Iya, Itu udah menjadi sebuah resiko kan ya Iya, ketika betul, membangunnya. Dari segi penjualan tadi sih ini udah mulai ya dilakukan secara online juga ya pemirsa, ini walaupun melalui Facebook mungkin ya, Instagram ataupun di WhatsApp ya. Iya. Kalau untuk penjualan sendiri ini selama sebulan ini biasanya Ibu dapat meraup keuntungan berapa, Bu, kira-kira? Berapa ya? Sekitaran untuk bulan ini ya, sekitaran minimal 1.500.000 tuh udah bersih ya? udah bersih. Wah, lumayan ya, dari hal-hal yang kita cuma daripada habis-habisin waktu nggak berguna ya, mending kita membuat makanan kah, atau ya seperti ini Ibu ya, awalnya juga ya cuma iseng-isengan ya? Iseng-iseng. Sebelumnya ada basic nggak sih sebelumnya? Sebelumnya nggak ada basic untuk ini ya, cuman paling jualan, kadang apa yang bisa kita jual belum produksi sendiri waktu itu kan. Kalau masalah jualan berdagang tuh ya pernah beberapa kali berjualan, bukan produksi sendiri kayak misalkan counter atau apa, itu pernah kan. Cuma kalau untuk produksi sendiri belum, baru produk ini aja, baru sebatas ini aja gitu. Walaupun sebelumnya juga ada makanan-makanan yang lain ya. Tadi apa tadi? Kerupuk pangsit rasa coklat. Itu gimana cara buatnya, Bu? Jadi itunya setelah digoreng dikasih coklat. Oh gitu. Tapi nggak pakai bumbu apapun selain kalau yang ini kan pakai wijen gitu kan, pakai kacang. Kalau itu nggak, udah coklat aja. Tapi itu lebih menjual mana? Kacang umpet atau itu? Kalau itu kan rata-rata anak-anak yang beli gitu kan. Oke. Jadi konsumennya anak-anak aja. Kalau ini kan bisa semua kalangan. Semua kalangan gitu. Tapi aku tertarik ya, tapi berhubung karena nggak ada ya di sini ya. Soalnya belum ada loh pemirsa kerupuk pangsit yang ini ada varian rasa coklatnya gitu. Tapi selain itu ada lagi produk yang lain? Tidak ada. Belum ada. Belum ada ya. Mungkin ini ada inovasi lain yang mungkin Ibu lagi rancang untuk membuat varian baru kah, entah itu produk baru kah dari Biankian Snack. Nanti ada mungkin ya, suatu hari nanti ada rencana-rencana ke depan tuh untuk mengembangkan usaha tuh pasti ada.
Ya, tapi untuk saat ini baru sebatas ini kita ini Geluti ya. kita geluti. Oke, ini sekali lagi nih untuk para pemirsa di rumah yang tertarik untuk mencoba dari Biankian Snack, Anda juga bisa langsung kunjungi di Kampung Bojong Koneng RT 01 RW 02 Telaga Murni Cikarang Barat, atau di WhatsApp-nya di 0896 43180730. Anda juga bisa mengakses di Facebook-nya di Iis atau di Instagram Keana 21 atau yang tertera di layar kaca Anda. Karena ini nggak ada minimal order berapa, apalagi nih kabar baiknya untuk produk jenis kacang rumput ini untuk para reseller ini nggak ada minimal batasan pembelian berapa ya Bu ya? Nggak ada. Iya, cuma mungkin ini harganya nanti bisa diobrolin lah ya sama Ibu ya, terkait harga reseller sama penjualan yang biasanya. Oke pemirsa, nanti kita akan balik lagi, kita masih berbincang dengan Ibu Iis mengenai produknya. Mungkin nanti juga aku akan tanya-tanya nih, aku akan coba juga nih produknya, tapi kita jeda dulu. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di Bisnis Anda. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bisnis Anda. Tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia dan juga Ibu Iis. Nah, kali ini senang banget pemirsa, ini waktunya icip-icip. Karena ini saya sudah disediakan untuk mencicipi yang pertama ini varian manis dulu ya Bu ya? Manis dulu. Ini aku boleh coba? Boleh. Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini varian yang manis, kelihatan banget nih wijennya nih pemirsa. Terus juga ini ada, aduh balutan gulanya kayaknya enak banget nih. Iya. Coba aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget Bu, gurih banget Bu. Ini yang menjadikan gurihnya apa sih Bu? Iya, yang menjadikan gurihnya kan dari kulit pangsit aja udah enak ya, wangi kan, tambah kacang, ditambah lagi wijennya. Karena wijennya kita sengaja kita banyakin biar kalau dimakan tuh kerasa gitu. Oh iya sih, bener sih. Ya, jadi wangi gitu. Harum ya, bener sih, kerasa banget. Ini pas banget nih, cocok untuk dihidangkan di meja tamu. Iya. Terus juga kalau misalkan sambil nonton Bisnis Anda atau program-program BRTV lainnya, ini bisa sambil makan ini. Aduh, enak banget sumpah deh pemirsa. Ini aku mau coba lagi nih. Bener-bener gurih banget nih pemirsa. Tapi aku mau coba, karena ini kan yang manis ya. Aku mau coba yang pedesnya. Yang mana Bu yang pedes Bu? Yang pedesnya ini. Oke. Ini varian yang pedasnya nih pemirsa. Aku jelasin sedikit ya, untuk komposisinya ini terdiri dari kulit pangsit, kacang tanah, ada cabenya juga ya, bawang putih, wijen, gula putih, pembuat rasa, dan minyak goreng. Biasanya kalau cabenya ini dalam satu kali produksi yang jenis yang pedas ini berapa banyak Bu? Jadi itu takarannya per setengah kilo itu cabe setannya. Cabe yang pedasnya itu? Yang pedasnya itu 1 on. Oke. Cabe yang merahnya, cabe keritingnya itu 30 gram. Oh, banyak jenis cabenya ya? Jadi yang untuk yang bikin merah kan yang keritingnya ya. Yang cabe pedasnya itu lebih banyak. Gitu. Terus ditambah gula jadi biar nggak terlalu sengar. Sengar banget sih ya. Tapi ini kalau untuk jenis yang tadi yang manis, ini biasanya kalau per sekali produksi ini biasanya gulanya sendiri ini berapa banyak? Gulanya kita kan per setengah kilo itu gulanya sekitaran berapa? 1 kilo? 150 gram. Oke. Iya. Kalau yang di sini untuk yang pedas? Itu cuma untuk ini aja, sebagai penyedap aja. Sedikit paling ya. Ini aku mau imbang coba aja. Ini mau coba yang varian rasa pedasnya pemirsa, tapi ini berbeda ya sama kemasan yang putih. Tapi boleh kan ya yang kemasan putih juga ya? Oh boleh. Cuma ini agak dibedain karena jenis gramnya ya. Kalau yang ini tuh berapa gram tadi? Nah kira-kira ini ada 130 gram, dan yang kemasan putih itu 100 gram pas ya. Iya. Ini kita buka ya, ini ada paper clipnya juga. Jadi untuk memudahkan kalian kalau misalkan mau habis makan, iya, langsung bisa ditutup lagi. Wah mudah banget sih ini. Ini aku mau coba yang pedasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berasa banget pedasnya Bu. Iya.
Berasa banget pedesnya, manisnya juga, harumnya juga sih. Tapi untuk pedesnya ini kalau menurut aku ini level tinggi banget nih. Tapi ada level-levelnya nggak sih kalau untuk pedesnya? Nggak ada. Kalau saya udah standar segitu aja. Kalau teman-teman yang nggak suka pedas, harap dihindari karena ini terlalu pedas banget kalau menurut aku ya. Tapi kalau yang suka pedas, ini rekomendasi banget untuk kalian yang suka pedas atau pecinta pedas. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Karena memang masih banyak banget yang aku tanyain di segmen terakhir ini. Di antaranya ialah perizinan. Untuk perizinan sendiri ini sudah mengantongi perizinan apa saja, Bu? Ya, produk kita sudah alhamdulillah ya, sudah halalnya sudah. Tinggal PIRT sedang proses. Oke. PIRT-nya lagi diproses. Halal sudah, tinggal PIRT sedang proses, mungkin NIB juga sudah ya? NIB sudah alhamdulillah. Iya, dengan adanya dengan adanya izin-izin seperti itu justru memudahkan kita juga ya. Iya. Untuk memperbaiki kualitas juga dari segi makanan. Ya, waktu kemarin tuh ngurus-ngurus kayak halal, terus yang sekarang lagi ditempuh tuh PIRT, ini gimana, Bu? Apakah sulit atau gimana? Atau ada bantuan kemudahan-kemudahan? Mudah ya, karena halal kan lagi sedang digratiskan pemerintah ya. Jadi kita juga ada pendampingnya halal. Aku sambil makan ya, karena yang tadi masih pedas. Boleh. Nih, silakan. Iya. Kalau untuk PIRT juga sangat mudah sebenarnya ya. Tinggal kita aja yang harus lapor ke ini kan gitu. Apalagi sekarang kan sudah online ya, sudah bisa online dari rumah kita udah bisa daftar gitu kan. Tinggal nanti tunggu di verifikasi aja, paling seperti itu. Apalagi kalau NIB ya, untuk pengusaha-pengusaha ini tuh wajib banget punya ya, Bu? Iya, paling pertama NIB harus punya. Sebelum kita ngurus perizinan yang lain kan kita harus punya NIB dulu. Jadi Bu, ceritain dong sedikit Bu tentang perjalanan Ibu ketika dulu awal memulai usaha, terus hingga mendapatkan ide untuk ini berjualan kacang umpet. Ini gimana ceritanya? Ada suka dukanya nggak yang pernah dirasain? Ya, lumayan ya. Pasti setiap usaha itu kan ada suka dukanya. Ya, pertama tuh awal-awal pertama tuh kan bikin produk itu cuma sebatas kita di lingkungan rumah gitu kan. Cuma untuk kalangan tetangga-tetangga kayak gitu doang kan, paling via WhatsApp ya, paling teman kita yang ada di kontak kita sendiri. Lalu saya punya teman orang UMKM kan, akhirnya kan tergerak ikut gitu, karena beliau juga bagi saya tuh motivator gitu kan. Akhirnya banyak juga yang memotivasi untuk mengembangkan usaha saya gitu kan. Jadi saya mau bergerak juga di UMKM ini dengan produk ini gitu, agar supaya usaha saya ini bisa dikenal masyarakat, bisa berkembang kayak gitu. Alhamdulillah ada jalannya gitu kan. Ya, jadi kayak gitu aja. Dulu pernah nggak sih ada yang mungkin ngejas atau yang mungkin memberikan cemohan terkait yang sekarang Ibu rintis ini? Alhamdulillah nggak Nggak ada. Malah semuanya support. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dari kalangan keluarga gimana? Suami, anak? Ya alhamdulillah mereka mensupport, mendoakan, kan paling utama kayak gitu kan. Apa yang kita lakukan itu kan kalau udah dapat support itu kan kita semangat kan kayak gitu. Jadi banyak doa dari orang juga kan. Alhamdulillah gitu. Semuanya mensupport. Alhamdulillah ya. Yang menjadi motivasi Ibu ketika Ibu mulai berusaha, dulu awalnya sebelum berusaha apakah Ibu rumah tangga biasa ataupun pekerja? Saya dulu tuh sampai punya anak satu kan masih kerja di pabrik ya, karyawan gitu kan. Cuma ketika anak dua sudah di rumah ya, ibu rumah tangga biasa. Cuma kita kan yang terbiasa mencari uang, ketika diem di rumah kayaknya nggak betah gitu kan. Akhirnya apa yang kita bisa kita jalani kayak gitu kan, sembari belajar dari orang-orang juga gitu kan. Kalau ibu rumah tangga tuh cari duit tuh yang enaknya gimana kan kayak gitu. Jadi kalau apalagi kan udah usia mah udah nggak bisa di pabrik lagi, jadi kayaknya emang bagusnya harusnya itu ya jadi pengusaha gitu ya. Syukur-syukur bisa jadi pengusaha sukses. Amin. Kita kan nggak tahu ya nasib orang ya, apalagi kalau orang-orang yang benar-benar fokus di bidang itu ya. Ibu tuh orangnya tipikal orang yang benar-benar kalau misalkan mau ngejalanin ini harus fokus dulu nih ya. Fokus. Sekarang mungkin lagi merancang juga ya gimana caranya ini ada varian baru mungkin yang akan diproduksi supaya nggak bosen. Sudah ada ide sih, cuma belum teraktualisasi aja. Iya, tinggal eksekusinya aja ya yang belum ya. Tinggal itu aja. Tapi untuk produk ini sudah ada di e-commerce belum, Bu? Ini sudah ada di e-commerce, cuma sayanya kadang kayaknya lebih enak
ini aja dulu, offline aja dulu gitu kan. Kadang ada orang yang ini gitu via WhatsApp aja gitu aja, paling sama titip-titip kayak gitu. Iya. Oh berarti ini udah kerja sama kayak titip-titip misalkan di kantin sekolah atau di orang-orang yang jualan itu sudah lama ya? Iya kayak gitu aja paling ya. Tinggal sharing profit aja ya sama mereka ya. Betul. Itu sangat memudahkan banget dan juga memberikan keuntungan juga untuk orang-orang sekitar. Walaupun misalkan dari segi pengerjaan ini masih dihandle sama keluarga sendiri ya kan. Kalau misalkan nanti udah maju kan bisa merekrut karyawan dari sekitar lingkungan dan yang lainnya. Iya. Kalau misalkan ini nih Bu, untuk penjualan yang ini Ibu bakalan ada gebrakan baru nggak misalkan gitu dari yang lainnya gitu, dari produk yang lainnya? Nanti secara bertahap sih udah ada ya ide seperti itu, sedikit-sedikit ya. Cuma sekarang sih masih ini aja dulu, masih mau ini aja dulu. Kita kembangkan yang ini aja dulu pasarannya, baru nanti ketika ini udah maju baru ada nanti insya Allah ada lagi varian baru. Ibu kan perjalanan lumayan juga ya, udah beberapa tahun dalam berusaha. Tentunya ini kan nggak mudah langsung ya stabil aja atau ada di atas aja. Ada pasti yang namanya titik terendah ataupun ini adanya goncangan-goncangan yang namanya usaha lah ya. Yang paling mensupport banget Ibu tuh siapa Bu? Keluarga, pastinya keluarga. Ya kan, karena keluarga itu kan yang orang yang paling tahu ide-ide kita gitu kan, yang paling yang mendengarkan celoteh kita setiap hari kan gitu. Yang pasti kan keluarga, suami terutama gitu kan, support teman juga, teman ada yang ngasih jalan, yang kasih info kadang kan gitu, apa yang harus kita lakukan kayak gitu kan, ada teman-teman seperti itu yang mendorong kita untuk maju, untuk sukses kayak gitu. Alhamdulillah ya banyak teman-temannya yang support juga dan mudah-mudahan ini lebih berkembang lagi ke depannya ya. Amin. Amin. Oke, untuk para pemirsa di rumah ini yang ingin memesan produk dari kacang umpet ini, aku udah rasain tadi, rasanya tuh enak banget, apalagi yang varian yang manisnya ya. Aku lebih condong ke suka yang manis, walaupun aku sebenarnya tuh pencinta pedas, cuma karena ini manisnya tuh enak banget, pas banget kalau menurut aku. Ini kalian patut banget coba, apalagi yang suka nonton program-program BRTV ataupun kalian suka ngemil-ngemil, ini bisa banget coba dan dipesan melalui Ibu I Sulastri di nomor WhatsApp ataupun bisa langsung kunjungi ke alamatnya ya, di Kampung Bojongkoneng, RT 01 RW 02 Telaga Murni Cikarang Barat. Atau kalian juga bisa pesan secara online di WhatsApp-nya di 0896 4318 0730. Di Instagram-nya iis_keana 21 atau di Facebooknya di iis pemirsa. Ini nggak ada minimal pembelian berapa ataupun buat reseller juga, ini sangat terbuka banget nih, nggak ada ketentuan syarat dan yang lainnya. Kalau mereka beli kan ini kan secara kemasan kayak gini ya Bu, apakah bisa nggak sih kalau misalkan per kilo gitu? Boleh, bisa. Boleh. Oke, ini bisa banget ya kalau misalnya ada acara apa ya? Iya. Bisa dipesan baik itu per kilo maupun ada kemasan-kemasan kecil yang diperjualbelikan di SD. Biasanya tuh anak-anak SD suka banget ya beli kayak gini ya. Itu berapa gram sih Bu kalau yang di SD itu anak-anak SD? Di SD itu kita paling apa tuh? Paling kita hitungnya per pieces ya, oh, saya lupa berapa gramnya. Tapi berapa itu? 5 itu. Oh, 5. Pieces tuh paling berapa ya, 15. Itu juga lumayan lah ya, sangat memberikan pemasukan satu piecesnya itu seharga 2.000-an ya? Iya, 2.000-an pemirsa. Ini sangat menguntungkan sekali kalau misalkan dari tadi aku segi ngobrol mengenai modal dan juga dari segi keuntungan juga. Ibu ini orangnya nggak mau menaikkan harga ketika bahannya naik juga ya, nggak mau ngambil resiko ya? Yang penting kan harganya nggak drastis 100% naik, kalau masih terjangkau untuk ini sih stabil kita harganya. Iya, itu dia. Ada nggak sih motivasi untuk orang-orang yang mungkin sekarang lagi menjalani usaha, apalagi kan kaum milenial sekarang tuh biasanya tuh lagi gemar-gemar tuh gencar-gencar tuh melakukan usaha ya. Sekarang tuh lagi di itu banget nih sama pemerintah nih, lagi digencarin banget nih untuk terus berusaha dengan pembukaan UMKM, lapangan pekerjaan. Itu kan membuka juga lapangan kerja untuk orang lain. Ibu silahkan mau beri motivasi untuk teman-teman mungkin yang sekarang lagi berjuang seperti Ibu yang sedang menggeluti usaha, silahkan. Ya paling sih saya cuma bilangnya ya sabar kan, biasanya kan ada pasang surut ya kan, tekadnya aja kudu dibuletin gitu kan, kudu dikuatin lagi kalau untuk usaha gitu, karena emang nggak mudah bangun usaha itu kan, nggak mudah kan gitu. Terus cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari jaringan sebanyak-banyaknya gitu.
Itu aja sih paling. Mungkin ada sedikit harapan yang ingin Ibu sampaikan terkait mungkin terima kasih kepada keluarga ataupun harapan yang ingin dicapai, silahkan. Cuma minta supportnya aja, doa dari keluarga, dari teman-teman gitu kan. Semoga apa yang kita lakukan itu menjadi barokah untuk kita semua gitu kan. Untuk menjadi motivasi kalau bisa untuk teman-teman juga, untuk semua bagi yang ingin memulai bisnis atau yang sedang menjalani bisnis. Gitu. Semoga itu aja sih harapannya. Iya, oke. Ini sekali lagi untuk para pemirsa di rumah yang mungkin ingin memesan kacang umpet, ini bisa disajikan di meja tamu kalian atau untuk ngemil sendiri juga boleh banget. Kalian bisa langsung kunjungi di alamatnya ya pemirsa yang tertera di layar kaca Anda atau di Kampung Bojongkoneng RT 01 RW 02 Telaga Murni Cikarang Barat. Di WhatsApp-nya di 0896 43180730 atau melalui Instagram dan juga Facebook-nya yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Sayang banget kita sudah di akhir segmen, saatnya kita untuk pamit. Dan untuk para pemirsa di rumah jangan lupa ya untuk terus menyaksikan bisnis Anda tentunya hanya di BRTV. Akhir kata saya Krisna Livia juga Ibu Iis pamit undur diri. Terima kasih Ibu untuk kebersamaan hari ini, mudah-mudahan ini di lain kesempatan Ibu masih bisa berkunjung lagi ke BRTV. Kita ngobrol-ngobrol lagi dengan mungkin omset penjualan yang jauh lebih banyak lagi ataupun progres penjualan yang lebih baik lagi. Oke pemirsa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.